Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian peraturan disiplin PNS. Sebelumnya, menjadi PNS bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sangat membanggakan karena sebuah profesi di mana profesi yang sebenarnya sebagai pelayan. Yang dimana dalam hal ini para PNS harus melayani masyarakat. Bedanya, PNS yang sebagai pelayan masyarakat di sini digaji oleh pemerintah. Mereka diberi banyak kemudahan dan fasilitas untuk menjamin para PNS dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang PNS harus wajib mentaati peraturan yang ada, contohnya peraturan disiplin PNS. Kata disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu discipline yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil menurut PP nomor 53 tahun 2010 adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang dimana apabila tidak ditaati atau dilanggar maka akan dijatuhi hukuman. Jadi, jika seorang PNS tersebut melakukan sebuah kesalahan dan tidak mentaati peraturan, maka si PNS tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai apa yang dia langgar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Eka Hermayati. Baik, izinkan saya menjelaskan tentang hukuman disiplin pegawai. Hukuman disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada PNS yang melanggar peraturan PNS sesudah mengucapkan sumpah janji PNS. Menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2030, tingkatan hukuman disiplin PNS terdiri dari 3 tingkatan. Pertama, hukuman disiplin ringan. Kedua, hukuman disiplin sedang. Ketiga, hukuman disiplin berat. Contoh hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan, pernyataan tidak puas secara tertulis, surat teguran tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang. Contoh hukuman disiplin sedang seperti penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Ketiga, penurunan setingkat lebih rendah selebih dari 1 tahun. Itu diberikan kepada PNS jika hukuman disiplin ringan tidak bisa melerai itu semua, maka akan diberikan disiplin sedang. Yang ketiga, disiplin berat akan dijelaskan oleh Dede Nurajijah. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Dede Nurajijah. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis hukum disiplin berat terdiri dari 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 3. Pembahasan jabatan. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dan pemateri keempat akan disampaikan oleh Dais Ismaili. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat disiplin pegawai. Manfaat disiplin pegawai yaitu manfaat yang didapat selanjutnya dari seorang pegawai yang memiliki sifat disiplin yang akan disenangi oleh atasan dan rekan kerja. Lantaran kinerja mereka yang ditampilkan sangat baik, serta setiap tugas yang diberikan oleh atasan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan, akan membuat atasan Anda senang. Ini ada contoh-contohnya juga. Saya akan menyebutkan. Yang pertama yaitu atasan lebih mempercayai kita. Yang kedua, tidak ada pekerjaan menumpuk. Yang ketiga, disukai atasan. Yang keempat, kalau beruntung akan naik pangkat atau gajinya bertambah. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf